Kita ke informasi berikutnya. Ada beberapa jenis gaya pacaran yang biasanya dilakukan oleh anak muda generasi Z. Ada namanya afford dating dan juga throning. Nah, kira-kira apa ya yang cocok diterapkan? Nah, berikut liputannya untuk Anda. Ada beberapa jenis gaya pacaran yang biasanya dilakukan anak muda generasi Z. Di antaranya afford dating dan juga throning. Gaya tren afford dating cukup banyak dibicarakan generasi Z. Afford dating berasal dari kata affordable yang berarti terjangkau. Biasanya gaya pacaran ini merujuk pada sikap saling terbuka perihal keuangan dalam kencan. Penganut gaya pacaran afford dating percaya bahwa dengan saling terbuka dapat mengurangi tekanan kencan. Selain terbuka dalam hal keuangan satu sama lain, afford dating juga lebih mengutamakan kebersamaan, kehangatan hubungan, dan upaya kepada pasangan. Sedangkan gaya pacaran throning berasal dari kata throne yang berarti tahta. Biasanya gaya pacaran ini digunakan untuk menaikkan status sosial pasangan, mulai dari loyalitas, bahkan dengan memposting ke sosial media yang dianggap menjadi cara agar terlihat di publik sebagai sepasang kekasih. Mengutip dari New York Post, gaya pacaran throning disebut juga dapat mendongkrak reputasi sosial seseorang atau istilah di Indonesia adalah panjat sosial. Gaya pacaran anak muda itu beragam, ada yang namanya afford dating. Jadi dating atau kencan ini nggak melulu soal uang, tapi lebih mengutamakan kebersamaan. Ada satu lagi namanya throning. Kalau si throning ini gaya pacarannya lebih ke royal dan loyalitas kepada pasangannya masing-masing. Dan biasanya gaya pacaran ini suka posting di sosial media. Nah kira-kira kalau anak muda di Jakarta khususnya, ini gaya pacarnya kayak gimana ya? Kita cari tahu yuk. Aku sih lebih suka yang afford dating tadi Kak, kebersamaan. Lebih ke quality time sih Kak, aku tuh lebih sukanya karena dengan quality time kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol bareng, bincang-bincang bareng, bisa tentang ngebahas masa depan gitu. Oke, pasti kita berdua pilihnya yang pertama sih. Iya, karena lebih ke quality time aja sih. Ya, kita pacaran juga tentunya bukan buat pansos ya, kan emang ya kayak udah mengisi hari-hari bersama, bukan buat malah panjat sosial. Biar lebih publik itu lebih tahu gitu bahwa ini loh pacar aku gitu. Pernah Kak? Lebih ke mengabadikan momen biar orang-orang lain pada tahu gitu Kak. Psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana mengatakan, gaya pacaran afford dating dan throning diterapkan sesuai kemampuan finansial masing-masing pasangan. Untuk gaya afford dating, Vera menyebut meski isu finansial kerap menjadi momok menyeramkan bagi pasangan di masa penjajakan atau pacaran, namun pembicaraan terbuka masalah finansial penting untuk dilakukan. Jadi mungkin sudah harus dibiasakan juga bahwa membicarakan tentang finansial bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Bukan terus dianggap, oh kenapa sih kita ngomongin uang dari sejak pacaran, mungkin nanti takut dikira matre lah atau apa, enggak gitu ya. Jadi pemikirannya adalah finansial perlu dibicarakan supaya untuk meminimalisasikan konflik nanti di depannya. Sementara untuk throning, Vera menekankan pada cara memperlakukan pasangan. Termasuk juga mengenali kemampuan seseorang ini untuk hidup bersama di masa depannya secara mandiri. Nah, kira-kira kalau gaya pacarannya memang throning, itu bisa menjawab nggak pertanyaan tadi? Gitu. Apakah si orang ini nantinya bisa secara mandiri hidup bersama gitu ya, tetap memberikan treatment yang spesial seperti ini kalau memang benar-benar sudah mandiri. Nah biar kita nggak ketipu sama pasangan kita masing-masing, sebenarnya kita harus cek background pasangan kita masing-masing. Kalau dari sosial media kita bisa cari tahu teman dia siapa, kerabat dia siapa, koneksi di luar dia dengan siapa, atau bisa dengan ngobrol langsung. Kalau ngobrol langsung biasanya kita bisa cari tahu masalah dia apa, baik secara finansial, keluarga dan lain-lain. Tapi balik lagi, gaya pacaran afford dating ataupun throning itu pilihan kita masing-masing kan. India Yuwono, Fajar Bolivia, Jakarta.